warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menghafal menggunakan metode ritme otak yang biasa kita gunakan di Yayasan Kuntum Indonesia. Mungkin ada metode yang harus saya jelaskan pada pagi hari ini, yaitu 3 metode. Yang pertama, huruf yang harus dijaga. Yang kedua, huruf yang tidak harus dijaga. Dan yang ketiga, ritme nada. Oke. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menyanyikan terlebih dahulu huruf yang harus dijaga. Qaf di belakang, dot itu di sisi, shin di tengah, to itu di depan, dol gada unu, sot itu hampir, ain dan a itu gorokan, dol gada unu, sot itu hampir, ain dan a itu gorokan. Huruf yang tidak harus dijaga. Ki Kang Jaya, Teteh Kitani, Nganggo Suzuki. Kang Jaya, Teteh Kitani, Nganggo Suzuki. Dan yang ketiga, ritme nada. 1 untuk izhar, 2 metode, 3 untuk dengung, 4 mad ardi sukun, dan juga madlib, 5 mad jaiz, dan juga silah tawilah, 6 mad wajib, dan juga mad lazim, kecuali lazim mukhaffaf khafif. Alhamdulillah. Oke, saya akan menjelaskan huruf yang harus dijaga, yaitu tadi ada qaf, ada do, ada sya, ada to, ada zo, za, sa, ada so, dan ha, dan ain. Oke, kita kasih kode untuk qaf yaitu B, karena ketika kita mengucapkan huruf qaf itu berada di pangkal lidah, adanya di belakang lidah, ko. Belakang lidah berarti kita kodekan dengan B. Kemudian do. Do itu ketika kita ucapkan ada di sisi lidah bertemu dengan salah satu 2 gigi geraham. Bo. Sisi lidah, kita kasih kode S, sisi lidah. Kemudian shin. Shin itu ketika kita ucapkan itu berada di tengah-tengah lidah, sya, sya. Itu kita kasih kode tengah lidah, T. Kemudian ada to. To itu ada di ujung lidah, ketika kita ucapkan ujung lidah itu artinya depan lidah. To, to depan lidah, berarti kita kasih kode dengan huruf D. Qaf belakang lidah, sisi lidah, tengah lidah, depan lidah, ujung lidah. Kemudian ada wo, za, sa. Itu kita kasih kode U. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan huruf wo, za, dan sa itu terdapat di ujung lidah bertemu dengan ujung sisi seri atas. Nah, ini disebut huruf yang harus dijaga karena kebanyakan orang-orang itu menyebut za itu bukan za tetapi ja. Menyebut sa itu kebanyakan bukan sa tetapi sa. Nah, beda. Ada za, ada
ja, dan ada za. Ada juga kalau ta, ada sa, ada sya. Jadi berbeda. Kalau ini temennya ro, za, ta. Satu tempat pengucapan, adanya di ujung lidah bertemu dengan ujung sisi seri atas. Oleh karena itu kita kasih kode dengan ujung, bukan ujung, tapi ujung. Lidahnya digigit, ujung. Za, lidahnya digigit. Za, lidahnya agak digigit. Kemudian so. So itu ujung lidah hampir bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Hampir bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Nah, mari kita kasih kode H, yaitu hampir. Hampir bertemu dengan ujung gigi seri bawah, hampir mengenai ujung gigi seri bawah. Jadi kita kasih kode H. Kemudian ain dan H, ain H. Itu ketika kita mengucapkannya itu ada di gorokan, izhar, huruf izhar ada di gorokan, yaitu di gorokan tengah. Jadi kita kasih kode G, gorokan. Nah, ini huruf-huruf yang harus dijaga. Jadi ketika kita dalam Al-Quran menemukan huruf Qaf, Do, Sya, To, Wo, Za, Ta, So, Ain, dan Ha, itu kita punya kode dalam metode ritme otak untuk mempermudah kita mengenal apa sih huruf itu, apa sih kodingan Qaf itu, yaitu B, kodingan Shad itu H. Jadi kita punya kodingan tersendiri untuk huruf-huruf tertentu, yaitu Qaf, Do, Sya, To, Wo, Za, Ta, So, Ain, dan Ha. Itu huruf yang harus dijaga. Kemudian kita lanjut huruf yang tidak harus dijaga. Nah, kalau ini huruf yang tidak harus dijaga itu kebalikan. Kalau ini ada kodenya, tapi ini enggak, biasa aja. Kemudian kita lanjut ritme nada. Nah, sebenarnya yang paling enak menghafal itu menggunakan metode ritme otak, karena selain kita mudah untuk memahami, juga panjang pendeknya itu teratur. Nah, karena dalam metode kan kita gunakan huruf-huruf, kita gunakan huruf, juga kita gunakan angka. Nah, apa guna angka ini? Angka ini tuh untuk menentukan mana yang panjangnya 1, mana yang panjangnya 2, dan mana yang panjangnya 3, 4, 5, dan 6. Ini kita gunakan hanya di metode ritme otak. Kemudian 1 untuk izhar, artinya ketika kita membaca huruf yang tajwidnya itu izhar, hukum bacaannya itu izhar, kita gunakan kodenya 1. Kemudian matobi'i. Matobi itu kan dibaca panjangnya 2 harokat. Berarti kita kasih kodenya angka 2. Kemudian dengung. Dengung ikfa. Yang mendengung itu kita kasih kode 3. Setiap ada bacaan dengung itu kita kasih kode 3. Jadi bacaan izhar itu kita kasih kodenya 1, matobiang itu kita kasih kodenya 2, dengung itu kita kasih kodenya 3. Kemudian mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu biasanya hukum bacaannya itu ada di akhir kalimat. Apabila matobi'i bertemu dengan salah satu huruf yang berada di akhir kalimat, maka diwakofkan. Nah, itu bacanya 4. Misalkan wa ilaihi turja'un. Turja'un itu bacanya 4. Atau juga madlin. Nah, tidak semuanya hukum bacaan di akhir kalimat itu matobi'i atau mad arid li sukun. Karena kalau matobi'i kan mad arid li sukun ya, yang apabila ada matobi'i bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah di akhir kalimat, maka kita wakafkan, akhirnya menjadi mad arid li sukun. Ada juga hukum mad lain. Mad lain itu kayak di contohnya min khawuf, min
Khauf itu dibacanya 4 harokat juga. Min, khauf, nah, 4 harokat. Jadi ketika kita membaca di dalam Al-Quran, ada hukum bacaan mad ada di sukun dan mad lain itu menemukan hukum bacaan di dalam Al-Quran. Hukum bacaan mad ada di sukun dan mad lain itu kita kasih kode dengan 4, artinya 4 harokat yang harus kita baca. Kemudian mad jaiz dan juga mad silah tawilah. Mad jaiz itu apabila mad tabi'i ya bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat, nah itu kita baca 5. Dan mad silah tawilah juga itu kita baca 5 harokat, berarti kita kasih coding dengan angka 5. Kemudian yang terakhir mad wajib dan juga mad lazim, kecuali mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi seluruh mad wajib dan juga mad lazim. Mad lazimnya itu terkecuali mad lazim mukhaffaf harfi, itu kita kasih kode 6. Contohnya kayak jaa. Jaa itu dibacanya 6, enggak jaa, dibacanya 6. Ya. 2 sampai 6, tapi lebih baiknya dibacanya 6. Boleh 2 sampai 6, tapi lebih baik dibaca 6. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini adalah ritme nada, artinya yang menentukan bagaimana kita membaca harokat dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mungkin udah paham dari sini, kita bisa langsung mempraktekannya dalam belajar mengkoding. Kita coba dari surat Al-Baqarah. Oke. Sekarang teman-teman kita mencoba dari surat Al-Baqarah ayat 270 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh wa ma lidh-dhalimina min ansar. Baik, biasanya santri Kuntum Yayasan Indonesia yang sekarang menghafal program 6 bulan ngabdi, 6 bulan menghafal itu, biasanya mereka menghafal itu 3 kali pengulangan dalam setiap kata. Misalkan wa ma anfaqtum, mereka mengulang selama 3 kali. Wa ma anfaqtum, wa ma anfaqtum, wa ma anfaqtum. Untuk Yayasan Indonesia itu ketika ia menghafal menggunakan metode ritme otak itu mengulang per kalimat itu selama 3 kali. Contoh, wa ma anfaqtum, mereka ulang selama 3 kali. Wa ma anfaqtum, wa ma anfaqtum, wa ma anfaqtum. Kemudian setelah itu mereka coding. Di coding wa itu dibacanya 1. Berarti kita coding 1. Kemudian ma ini hukumnya mad jaiz. Tadi mad jaiz berapa di sini? Mad jaiz yaitu 5. Nah, berarti kita tulis 5. Wa ma, kemudian dilanjut ang itu dengung itu kodingan dengung yaitu 3. Maka kita kasih di sini 3. Fakwa, dilanjut fakwa. Fak itu dibacanya 1, tetapi ia memantul karena termasuk bacaan, hukum bacaan qalqalah sughra. Kita kasih 1, dan di sini memantulnya itu dipantulkannya itu huruf qaf. Sedangkan tadi huruf qaf itu kita kasih jagaan bacaan yaitu B. Maka di atasnya kita kasih B. Dan berhubung B-nya ini memantul, qaf-nya ini memantul, kita kasih pantulan garis miring. Jadi fakko wa ma
Kemudian lanjut tummin, tummin, tummi, tummi itu dengung. Dengung itu tadi berapa sama kayak ini? 3. Kemudian kita lanjut minna. Minna itu sama dengung juga. Jadi kodenya berapa? 3. Dilanjut na. Bacanya berapa? Na. Na 1. Fa. Bacanya sama. Fa. Fa itu 1. Ko itu 1. Tetapi dia huruf ko. Nah, huruf ko ini tadi kita jaga. Itu B. Berarti di atasnya kita kasih B. Kemudian tin A. Tin A itu hukum bacanya 1 izhar. 1. Dilanjut au. Au itu 1. Au. Na itu 1. Na. Nah. Na itu 1. Kemudian za. Za juga 1. Za. Tetapi huruf za ini huruf yang dijaga. Nah, ada kodenya berarti. Za. Ini kodenya U. Berarti kita kasih 1 dan atasnya kita jaga dengan huruf U. Karena kan za ini kan huruf yang termasuk huruf yang dijaga. Nazar. Kemudian lanjut tummi. Tummi itu masuk bacaan dengung. Tummi. Jadi 3 juga. Tum 3. Minna itu 3 juga karena dengung. Nad itu dibacanya 1, tetapi ada huruf da yang mati. Jadi kita kasih 1 dan kita jaga dengan huruf jaga da. Ini da tadi apa? U. Kita kasih U. Kemudian dilanjut rilfa. Rilfa itu dengung. Berarti kita kasih 3. Rilfa. Dilanjut fa, ini 1. Fa. Inna itu dengung. 3. Naullah. Nau 1. Lo 2 masuk mat tabi'i. Ha 1. Jadi menyesuaikan dengan harokat bacaan. Ya lamu. Ya itu 1 tapi ada ainnya. Kitanya bacanya ada ainnya. Ya itu berarti 1 tetapi di atasnya hurufnya kita jaga. Ain itu apa? Ain itu gorokan. Berarti di atasnya kita kasih G. Ya lamu. La itu 1. Mu itu mu. Ya lamu. Mu itu 1. Hu ya lamu. Hu itu ini 1. Jadi kita mengcoding ini sesuai dengan harokat bacaan dan huruf yang dijaga. Oke, kita baca. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Gitu. Oke. Jadi setelah tercoding begini, kita hapus bacaan Arabnya.
sekarang sudah mulai bisa membaca dengan angka. Coba kita baca tadi yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min. Benar sih kok dengan. Jadi sekarang kita membaca sudah tidak menggunakan harfun Arab lagi, sudah tidak menggunakan huruf-huruf Arab, tetapi yang kita gunakan itu sesuai dengan metode kita, yaitu metode dengan menggunakan angka-angka. Oke, kita baca. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Begitu. Nah, ini wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Jadi inilah metode Yayasan Kuntum Indonesia, yaitu metode MRO. Semoga teman-teman dalam grup tahfiz online bisa mengikuti metode seperti kami. Kita membaca, kita melihat ini tuh tulisannya angka-angka, tetapi kita bisa mengeluarkannya dengan bacaan bahasa Arab. Ini metode langka sekali, Masya Allah. Jadi kan ini yang terlihat oleh kita itu hanya angka-angka, tetapi kita mengeluarkan dengan lisan kita dengan bahasa Arab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Syukran katsiran ala ikhtimaminkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.